Halo Sobat Kantor Fajar, Sasha di sini. Pernah nggak sih kepikiran, kayaknya di Belanda orang bisa produktif tanpa wajah lelah ya? Ternyata, rahasianya ada di fleksibilitas kerja yang jadi budaya mereka. Bahkan, Belanda dinobatkan sebagai negara dengan sistem kerja paling fleksibel se-Eropa. Tapi, apa Indonesia bisa meniru? Data terbaru menjelaskan jika 60% pekerja Belanda punya kontrol penuh atas jam kerja. Bayangin, mereka bisa ngambil cuti dadakan, tanpa ribet atasan marah-marah. Kuncinya, budaya kerja part-time yang didukung pemerintah. Di sana, bahkan ibu muda dan fresh graduate kerja 20 hingga 30 jam per minggu itu normal. Loh, kok bisa? Ternyata, Belanda tidak menerapkan sistem cuti melahirkan panjang. Alhasil, perempuan nggak perlu memilih antara karir atau keluarga. Mereka bisa kerja paruh waktu tanpa stigma, tidak profesional. Berbeda dengan Indonesia, di mana budaya lembur sama dengan dedikasi masih kental. Nah, bicara fleksibilitas kerja di Indonesia, kita nggak bisa lepas dari masalah mobilitas. Riset World Bank menemukan jika 30% gaji pekerja Jakarta habis buat transportasi dan biaya siluman. Ini membuat jika ingin pindah kerja menjadi mahal. Contoh, karyawan di Bekasi mau pindah kerja ke Kuningan, siap-siap budget 3 juta rupiah per bulan, cuma buat bensin dan biaya tol. Fakta lainnya, pekerja Indonesia kehilangan sekitar 12 jam per minggu cuma buat ngadat di jalan. Parahnya, studi bilang kebijakan transportasi kita masih car-oriented. Contoh, pedestrian di Sudirman sempit, MRT terbatas, dan perumahan dekat stasiun harganya selangit. Alhasil, mobilitas jadi privilege yang cuma bisa dinikmati mereka yang punya mobil. Bukan cuma mobilitas fisik, tapi juga mobilitas sektoral. Riset menunjukkan, pekerja di daerah atau pedesaan nggak bisa pindah dari sektor pertanian ke manufaktur karena kurang pelatihan. Ditambah, upah di luar Jawa bisa 40% lebih rendah, bikin mereka terjebak di sektor informal tanpa akses fleksibilitas kerja. Padahal, masa pandemi udah buktiin bahwa 65% pekerja Indonesia bisa kerja fleksibel. Tapi, ini cuma dinikmati pekerja formal. Sementara, 70% tenaga kerja kita di sektor informal, seperti ojek online atau pedagang, justru nggak punya pilihan, nggak kerja sehari, nggak makan hari itu. Studi lainnya menemukan hal yang menarik. Fleksibilitas kerja di negara Anglo-Saxon, seperti Inggris bisa turunkan stres 40%. Tapi, ini bukan cuma soal kebijakan. Budaya individualis di Barat memungkinkan karyawan negosiasi jam kerja. Nah, di negara kolektif seperti Asia Timur, fleksibilitas justru kurang diminati karena dianggap egois. Disinilah tantangannya. Menurut riset, keberhasilan kerja fleksibel itu harus nyambung dengan budaya lokal. Jadi, Indonesia nggak bisa sekaligus copy-paste model Belanda. Tapi, ada celah. Ada kabar baik, riset menemukan bahwa pandemi memaksa 65% perusahaan adopsi WFH. Dan ternyata produktivitas naik 22%. Ini momentum emas untuk reformasi. Contoh, pemerintah bisa belajar dari Belanda dengan 1. Insentif pajak untuk perusahaan yang tawarkan kerja paruh waktu. 2. Pelatihan digital skill buat pekerja lepas. 3. Regulasi upah prorata agar pekerja part-time nggak dirugikan. Jadi, apakah Indonesia bisa se-fleksibel Belanda? Jawabannya, bisa, tapi dengan formula kita sendiri. Yang perlu diingat, fleksibilitas bukan cuma hak, tapi juga tanggung jawab. Yuk, share pengalamanmu soal kerja fleksibel di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat konten ekonomi yang nggak ngebosenin. Sampai jumpa di episode berikutnya.